Tuhan tetap bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Silakan dulu. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu Pentakosta. Nah, secara khusus pada sore hari ini saya ingin agar supaya kita lebih mengenal, sebelum bagi yang belum mengalaminya, kita mengenal terlebih dahulu tentang baptisan Roh Kudus. Dan bagi yang sudah mengalaminya, kita perlu dipenuhi dari hari ke hari akan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Jadi Pentakosta. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat sendiri arti daripada Pentakosta ini. Ya, kita sudah sering dengar Pentakosta. Nah, Pentakosta ini merupakan hari ke-50, Pente, 50. Atau merupakan hari raya terbesar kedua dalam tradisi Yahudi. Yang pertama itu Paskah. Jadi hari ke-50 ini kalau kita tarik ke belakang itu waktu Paskah bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi mereka menghitung sejak keluarnya atau peringatan Paskah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita tahu kan semua anak sulung di Mesir, baik hewan maupun putra Firaun itu diambil nyawanya. Tetapi bagi orang Israel yang menaruh darah di ambang pintu rumah mereka itu, malaikat maut itu lalu. Dia tidak mengambil nyawa yang ada di rumah-rumah yang ada darah yang ditaruh di pintu. Sehingga pada malam itu terjadi yang namanya kematian dari rumah ke rumah. Seluruh bangsa Mesir, kandang-kandang juga ada kematian, kecuali di rumah orang Israel. Dan pada malam hari itu juga Firaun memerintahkan atau mengusir bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini merupakan Paskah yang pertama, pengertian yang pertama. Hari Pentakosta itu 50 hari setelah mereka merayakan bagaimana mereka bebas dari Mesir. Tetapi bagi orang percaya, Paskah itu pada waktu Yesus mati dan bangkit dari kematian, dan bertepatan 50 hari setelah Yesus bangkit, ya kan? 40 hari kan dia bangkit kan? Kemudian dia naik ke surga, terus dia berjanji jangan tinggalkan kota sampai engkau menerima kuasa dan tempat yang maha tinggi. 10 hari kemudian, ini bukan secara kebetulan, tetapi pas hari yang ke-50 janji Bapa itu diberikan, yaitu baptisan Roh Kudus itu dicurahkan atas semua orang percaya. Nah, bagi orang Yahudi, perayaan Pentakosta ini mereka juga jadikan sebagai perayaan yang dilakukan selama 1 hari penuh pada akhir musim petik gandum. Dan ini merupakan saat di mana mereka bersuka cita, dia kan sudah dibebaskan, kemudian mereka diberkati juga ladang mereka. Kalau kita membaca di dalam Taurat, kalau mereka mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, jangan menabur pada hari Sabat. Mereka terakhir itu menabur itu di hari ke-6, dan Tuhan akan, kalau mereka melakukan itu dengan setia dan taat, maka yang akan dimakan pada hari yang ke-7 dan hari yang ke-8 Tuhan sudah sediakan pada hari yang ke-6. Dan kalau mereka melakukan itu dengan setia, maka Tuhan memberkati bangsa Israel dengan berlimpah-limpah selama mereka melakukan atau mereka mentaati firman Tuhan. Karena mereka diingatkan bahwa hari Sabat itu kudus.
Hukum yang kelima adalah hormatilah. Hukum yang keempat dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu dipegang. Bukan hanya orang Israel tidak boleh bekerja, bukan hanya mereka tidak melakukan perjalanan yang jauh, tetapi tanah pun harus ada Sabatnya. Dan kita tahu akibat kelalaian akan perintah Tuhan ini, karena mereka tidak memberikan Sabat kepada tanah di Israel, sehingga Tuhan membuang mereka ke Babel sampai 70 tahun. Ya, Tuhan membuang. Nah, waktu mereka taat melakukan ini, maka berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka bersuka cita, mereka bersyukur kepada Tuhan. Hari Raya Pentakosta ini juga dikenal di dalam Alkitab, dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat ke-22, ini juga dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu. 7 kali 7, 49. Hari Raya 7 Minggu. Hari Raya 7 Minggu ini juga yakni Hari Raya Buah Bungaran dari penuaian gandum. Harus mereka rayakan, kata firman Allah. Jadi hari Pentakosta ini bukan cuma hari ke-50 sejak Paskah, tetapi ini juga Hari Raya 7 Minggu. Haruslah mereka rayakan juga Hari Raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Mereka juga meyakini, atau mereka juga dengan iman mereka mengatakan bahwa, atau mereka juga menjalaninya, bahwa hari yang ke-50 ini juga mereka rayakan sebagai hari di mana Nabi Musa menerima 2 loh batu. Pendeta Dirman singgung di pagi hari 10 perintah Allah. Kemudian juga dalam komentar yang saya baca, Pentakosta ini juga sebenarnya merupakan peringatan bagi bangsa Israel. Semua yang berada di perantauan harus kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki bait Allah. Oh. Jadi kalau kita lihat ya di Yerusalem ya, kenapa ada begitu banyak orang dari bangsa-bangsa lain datang ke Yerusalem? Dan yang datang ini tentu bukan orang yang, kalau orang Belanda bilang, pope. Ya, mereka sudah diberkati di perantauan, sudah diberkati dengan melimpah-limpah. Mereka sudah menabung selama mereka setia taat melakukan Taurat Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka punya satu tujuan. Kalau hari Pentakosta harus datang ke Yerusalem, bukan hanya bersukacita dan bersyukur, tetapi supaya mempersembahkan yang terbaik ke bait Allah, agar supaya itu dipakai untuk memperbaiki bait Allah. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Dengan latar belakang ini, maka Tuhan memakai hari raya orang Yahudi ini untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan oleh Bapa dan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, secara khusus Nabi Yoel di dalam Yoel 2 ayat ke-28 sampai ke-29, di mana Nabi Yoel berkata dalam nubuatannya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan anakmu dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi janji yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yoel ini digenapi di momen di mana semua orang dari segala bangsa mereka datang, dan mereka datang ke Yerusalem karena mereka memang adalah pribadi-pribadi yang setia, yang taat, sehingga mereka mengalami yang namanya pengalaman Pentakosta. Kalau saya yakin dan percaya, kalau kita sudah ikut redi doa Pentakosta 10 hari, setiap hari Minggu kita ke gereja, kita bersaksi, kita melayani, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja. Kalau kita sudah melakukan ini, dan ini bukti kesetiaan dan ketaatan kita, tanpa kita mengikuti, tanpa kita didoakan, saya yakin dan percaya janji Bapa ini juga akan digenapi. Sama seperti dengan orang-orang ini.
Mereka kan datang dari bangsa-bangsa kan. Mereka datang. Dan Tuhan menghargai setiap jerih lelah, ketekunan, kesetiaan, ketaatan. Dan ketika mereka datang, mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan ini juga di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 14 Alkitab berkata, ini juga berbicara tentang hujan awal yang dicurahkan bagi gereja. Ini belum hujan akhir. Dikatakan maka ia akan memberikan hujan untuk tanaman pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Jadi pengalaman hari Pentakosta ini baru hujan awal. Wih, hujan akhir itu kita tidak tahu bagaimana. Panen yang terakhir kita tidak tahu bagaimana jadinya, tapi yang pasti akan terjadi keselamatan jiwa-jiwa. Banyak orang akan mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan akan semakin digenapi Yoel 2 ini, bahwa semua orang akan dibaptis Roh Kudus. Karena kita tahu sejak terjadinya hari Pentakosta, Pak Gembala juga sudah menyinggung tadi, ada 2,5 miliar, berarti masih berapa? Masih baru 30% ya Pak Gembala. 6 miliar, hampir 6 miliar itu berarti mereka belum, jangankan dibaptis Roh Kudus, belum percaya kepada Yesus. Mereka belum bahkan pernah mendengarkan berita Injil. Ada ratusan suku di Indonesia, di dunia ada lebih banyak lagi yang belum pernah mendengarkan berita Injil. Jadi sebenarnya ini merupakan nubuat bahwa hujan awal itu akan terjadi dalam Ulangan 11 ayat 14. Tujuan dari hujan awal yaitu untuk membongkar tanah sebagai persiapan untuk menanam. Tuhan memberikan hujan awal di tanah pertanian orang Israel supaya tanah yang kering, tanah yang keras itu ketika dituruni dengan hujan awal itu akan menjadi hancur dan dia akan menjadi tanah yang subur, baru di situ bisa ditanami dengan segala macam benih. Dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Perayaan Pentakosta ini merupakan hujan awal. Amin. Mempersiapkan orang-orang percaya agar supaya mereka akan dipakai oleh Tuhan. Hujan akhir itu kapan? Mungkin sudah banyak yang memprediksi hujan akhir pada waktu mungkin kelahiran gereja Pentakosta. Mungkin ada yang mengatakan waktu gereja kerasulan apostolik baru terjadi hujan akhir. Ada yang mengatakan mungkin gereja profetik, gereja kenabian. Mungkin ada yang mengatakan kebangkitan karismatik, ya, hujan akhir. Tapi apakah itu sudah membuat seluruh bangsa itu, ya, keselamatan terjadi di seluruh bangsa? Memang terjadi. Tetapi kalau hujan akhir yang sudah dinubuatkan dan dijanjikan bagi kita, maka itu akan terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Kita tidak tahu kapan hujan akhir itu, tetapi yang harus kita pegang, kita harus alami dulu hujan awal ini. Kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Karena dengan baptisan Roh Kudus ini kita akan dipakai sama seperti para rasul, sama seperti 120 murid, agar supaya kita tersebar, dianiaya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, tersebar, dianiaya bukan sembunyi, tetapi tersebar, semakin dibabat semakin merambat, semakin dianiaya semakin kuat di dalam penginjilan. Apakah itu saudara mengalami hari-hari ini? Kalau belum, berarti kita masih memerlukan hujan awal itu. Baru kita bisa mengalami hujan akhir. Dimanapun kita berada, kita akan memancarkan terang Tuhan. Amin. Ingat, bukan hanya hamba-hamba Tuhan dikatakan, laki-laki, perempuan, anak-anak, hamba laki-laki, hamba perempuan, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Dan dimanapun mereka berada, mereka memberitakan Injil, mereka menjadi kesaksian, mereka menjadi garam dan terang. Sungai yang mengalir dari bawah bait suci itu dikatakan, dimanapun sungai itu pergi,
di situ ada kehidupan. Bahkan laut asin pun yang tanpa kehidupan, makhluk hidup di dalamnya itu menjadi hidup. Buah, daun-daun dari pohon-pohon yang berada di pinggir sungai yang dialiri oleh sungai kehidupan yang mengalir dari bait suci, itu berbuah setiap bulan. Dan daunnya itu dipakai untuk mengobati orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Kalau semua orang percaya, nggak usah dulu keluar ke gereja lain, gereja kita. Hampir semua kita menumpangkan tangan orang sakit disembuhkan. Kita bisa mengusir setan, kita memberitakan Injil. Saya percaya kita sudah mengalami yang namanya hujan awal. Kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi kalau baru satu-satu yang kita dengar, Kepala, Pak Diaken, atau Ibu Tina, ya, kemana yang lain? Tuhan tidak menginginkan hanya satu aktor di dalam satu gereja, hanya satu pemenang dalam satu gereja, ya. Tetapi Roh Kudus itu diberikan agar supaya semua bisa diberdayakan oleh Roh Kudus, agar kita semua bisa tampil sebagai pemenang di tempat di mana kita tinggal, di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita berbisnis, di tempat di mana kita bersosialisasi dengan siapapun juga. Anak-anak Tuhan menjadi berkat, menjadi kesaksian. Kita tidak akan pernah mundur ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi penolakan, penganiayaan. Kita tampil di depan. Karena itu ciri-ciri orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika mereka diancam, mereka berdoa. Goyanglah tempat mereka berdoa. Dan mereka berani memberitakan Injil. Karena roh yang ada dalam diri kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Baptisan Roh Kudus itu bukan ajaran sinode, bukan doktrin. Tetapi baptisan Roh Kudus itu kita harus terima dengan penuh iman, karena ini firman Allah. Karena yang mengajarkannya bukan nabi, yang mengajarkannya bukan rasul, yang mengajarkannya bukan orang kudus. Karena yang mengajarkan dan mengangkat istilah ini yang pertama adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima, Yesus sendiri berkata, bagian yang terakhir, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus yang mengangkat istilah ini. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang alergi dengan baptisan Roh Kudus, dia sama seperti menolak Yesus yang mengajarkan baptisan Roh Kudus. Jangan hanya karena pribadi satu dan dua oknum yang kehidupannya tidak benar, kemudian dia berbahasa roh, akhirnya kita menganggap baptisan Roh Kudus itu sesuatu yang tidak benar. Yesus sendiri yang berkata, Yohanes membaptis dengan air, tapi aku akan baptis kamu dengan Roh Kudus, bahkan dalam bagian yang lain, dan dengan api. Haleluya. Jadi baptisan Roh Kudus itu juga kita perlu ajarkan, kita perlu beritakan. Dan yang paling efektif untuk kita ajarkan dan beritakan, kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Amin. Supaya orang melihat, oh, Kristen yang sesungguhnya ini seperti Ibu Daisy ya. Kristen yang sesungguhnya yang dibaptis Roh Kudus seperti mungkin Ibu Tina ya. Orang akan melihat. Bukan diejek ya. Banyak kan yang kalau saudara lihat di YouTube banyak ngejek-ngejek orang yang berbahasa roh atau saya pikir jangan apa ya, mungkin karena yang saya katakan tadi, karena satu dua oknum akhirnya itu dilecehkan, itu jadi seperti apa, bahan guyonan. Padahal Yesus yang mengajarkan baptisan Roh Kudus. Padahal dia hidup, dia bisa berdiri, dia bisa berkhotbah karena orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Di loteng atas Yerusalem, kalau mereka tidak dibaptis oleh Roh Kudus, maka kekristenan hanya akan tumbuh kuat di Palestina dan sekitarnya. Tapi karena mereka dibaptis oleh Roh Kudus, maka kekristenan itu bisa ke seluruh dunia, bisa terjadi keselamatan di segala bangsa yang ada di muka bumi ini.
Tuhan memberikan perintah juga kepada murid-murid tentang pentingnya baptisan Roh Kudus ini, bahwa mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Inilah landasan Alkitab untuk kita percaya bahwa apa yang telah kita baca tadi, bahwa itu juga janji Tuhan bagi saya dan saudara. Ketika William Seymour membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, dia mengimani, dia meyakini bahwa ini bukan hanya dialami atau bukan hanya terjadi sekali dalam kehidupan para rasul. Ya kan? Beberapa abad setelah hari Pentakosta, seorang hamba Tuhan, Montaigne, dia mencoba, dia menggali ini dan kemudian dia kepenuhan Roh Kudus, dan dia dianggap sebagai aliran sesat, aliran setan. Baru tahun 1900 awal 1900 baru William Seymour dia menyelidiki. Ya, dia tidak takut dianggap aliran sesat karena berbahasa roh. Dan sejarah berkata, akhirnya pengikut-pengikutnya yang dibaptis oleh Roh Kudus, dia belakangan dia dibaptis oleh Roh Kudus. Dan akhirnya selama berhari-hari mereka berdoa, bahkan tempat di mana mereka berdoa di Azusa Street itu, ya, mungkin Pak Gembala Ibu pernah kesana ya. Itu mereka lihat ada kebakaran di Azusa Street. Waktu mereka sampai ternyata tidak ada kebakaran, hanya kelihatan kebakaran. Dan itu terulang, peristiwa Pentakosta terulang di Azusa Street. Ada api yang melalap. Benar apa yang dikatakan bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api bakar mereka. Beberapa waktu kemudian baru William Seymour dibaptis oleh Roh Kudus. Dan ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, dia seorang pendeta negro. Dan akhirnya disitulah hari lahirnya gereja Sidang Jemaat Allah Assemblies of God. Dan akhirnya itu menyebar di seluruh Amerika sampai ke Eropa. Dan sekarang menjadi satu denominasi yang hanya dari beberapa orang negro, tetapi mereka dibaptis oleh Roh Kudus dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Mengapa kita harus dibaptis dalam Roh Kudus? Ada beberapa kebenaran yang saya dapatkan mengapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama, karena kita memiliki tugas yang besar dan sangat berat. Amin. Kita memiliki tugas untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kita memiliki tugas untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara bayangkan murid-murid. Mereka sudah diajar Taurat di sekolah-sekolah Taurat. Waktu mereka tahu membaca, mereka sudah dicocoki dengan Taurat. Harus belajar Taurat. Dan setelah mereka beranjak dewasa dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, diajar selama 3,5 tahun oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-20 dan ke-22, mereka sudah diajar, mereka dihembusi Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Belum cukup, sudah diajar 3,5 tahun, dihembusi dengan Roh Kudus. Tetapi mereka menyadari itu tidak cukup. Pengetahuan firman Allah tidak cukup. Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus ini berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Mereka percaya kepada Yesus oleh karena Roh Kudus. Tetapi berbicara soal baptisan Roh Kudus, itu adalah pengurapan kuasa yang lebih dahsyat. Bukan hanya sekedar membuat orang percaya, tetapi kuasa ini, kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, dia hanya diberikan kepada Daud, diberikan kepada Simpson, hakim-hakim, diberikan kepada Gideon, dan satu orang bisa mengalahkan satu bangsa, merobek mulut singa, menghancurkan Goliat. Ya. Semua ada Roh Kudus, imam-imam ada Roh Kudus, tapi hanya orang-orang tertentu yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Yesus mengajarkan kepada mereka, kalau kamu ingin seperti Daud, kamu ingin seperti nabi-nabi, hakim-hakim yang luar biasa, pahlawan-pahlawan iman, kamu jangan tinggalkan kota.
Inilah yang membuat murid-murid benar nih ya. Benar. Kita tidak boleh tinggalkan kota. Mungkin Petrus katakan, kalau kita tinggalkan kota, kamu 3 kali menyangkal Yesus sama seperti aku. Yohanes katakan, kalau kamu tinggalkan kota tanpa diurapi oleh Roh Kudus, nanti ada orang yang menolak Yesus, kita akan minta api turun dari surga untuk membakar mereka. Kalau kamu tidak diurapi Roh Kudus, kita akan bertengkar siapa yang terkemuka. Yakobus atau siapa salah satu muridnya, Natanael, kalau kamu tidak terima Roh Kudus, nanti kamu akan kabur ketika ada penganiayaan. Saudara tahu waktu Yesus disalibkan, ditangkap, semua kabur, semua meninggalkan Yesus. Iya kan? Yang ada di bawah kaki Yesusnya siapa? Hanya ibunya dan siapa? Dan Yohanes. Di agak jauh dikit ada wanita-wanita, Maria Magdalena dan lain-lainnya. Jadi mereka menyadari kalau mereka tidak dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Iman mereka akan suam-suam kuku. Mereka akan bimbang dalam menjalani kehidupan. Sementara tugas yang diberikan itu adalah amanat agung, memenangkan bangsa-bangsa lain. Hanya berhadapan dengan seorang hamba wanita, Petrus bisa menyangkal bagaimanakah mungkin dia akan berhadapan dengan orang Eropa yang raksasa-raksasa, berhadapan dengan orang Persia, orang-orang Media, berhadapan dengan orang India. Jadi Petrus mengatakan, oh teman-teman, kalau yang lain-lain kita bisa kompromi, tapi yang satu ini jangan kita kompromi. Kamu udah tahu kan, kalau kita itu jatuh bangun, memalukan Yesus, ya, ketakutan kita. Untuk itu mari kita tunggu janjinya dia. Karena itu penting. Jadi mengapa kita harus dibaptis oleh Roh Kudus? Karena kita memiliki tugas yang besar dan yang sangat berat. Dan dari pihak Yesus dia menyadari bahwa tidak mungkin para murid segala zaman, saya dan saudara, akan mampu menjalankan amanat agungnya. Kita akan gagal, kita akan menderita, kita akan mundur, kita akan kalah dalam peperangan. Bukan berhadapan dengan manusia, tetapi kita tahu orang yang tidak percaya itu di dalam hati dan pikiran mereka ada kuasa-kuasa setan, ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mungkin kita kalahkan kalau kita tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Satu waktu di rumah saya teriak, oh, tikus. Mana tikus itu? Ya kan? Tikusnya bukan besar, kecil. Dia keluar, saya bukan tangkap, saya lompat ke belakang gitu. Kita kalau tidak dibaptis oleh Roh Kudus, jangankan kita akan berhadapan dengan manusia, jangankan kita berhadapan dengan setan, berhadapan dengan manusia pun kita akan lompat. Baru tikus kecil saya lompat gitu. Ya. Iya kan, kita lawan setan ini, ya. Berhadapan dengan setan. Kalau hanya pakai intelek kita, hanya pakai kekuatan kita sendiri, kita akan meninggalkan pelayanan, meninggalkan orang-orang yang akan harusnya kita bebaskan mereka. Haleluya. Kita harus diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Kita harus dibaptis oleh Yesus dalam Roh Kudus, supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tahun 2020, Pew Research Center mengatakan agama terbesar di dunia memang adalah agama Kristen, Protestan, dan Katolik dengan jumlah 2,3 miliar. Wikipedia 2,5 miliar. Ini merupakan fakta 2020. Bisa lebih, bisa kurang. Artinya kalau sekarang 8 miliar ya lebih. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya yakin dan percaya tidak ada yang mustahil 6 miliar itu bisa dimenangkan oleh generasi yang hidup saat ini, asal kita dibaptis oleh Roh Kudus. Untuk itu pastikan bahwa kita telah dibaptis oleh Roh Kudus, supaya sama seperti ini memakai Daud, hakim-hakim, ya,
Karena firman Tuhan katakan orang yang takut akan Allah, satu orang bisa mengejar 1000 orang. Ini akan di Taurat kalau kita baca kan. Orang Israel yang perkasa yang diurapi oleh Roh Kudus, satu orang dia bisa mengalahkan ribuan orang. Coba kalau kita lihat pahlawan-pahlawan daripada Daud, satu orang dia bisa dengan pedangnya dia menghancurkan ratusan orang. Triwira daripada Daud tidak perlu satu pasukan. Mereka pergi menerobos Bethlehem hanya untuk apa? Menimba air di perigi Bethlehem agar supaya apa? Diminum oleh Daud, karena mereka dengar Daud ingin minum air dari perigi Bethlehem. Bukan Bethlehem di Bogor ya. Ini Bethlehem yang diduduki oleh tentara Filistin. Jonathan, anak Saul, pergi menghancurkan tentara Filistin. Dia dengan bujangnya. Ini yang Tuhan maksudkan bagi kita. Kalau kita diurapi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, tidak perlu banyak orang, saya dan saudara akan dipakai. Sama seperti dia memakai Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kerajaan Babel. Sama dia memakai Yusuf di dalam kerajaan di dalam Mesir. Hanya satu orang, tetapi dia berdampak. Banyak orang mengenal Allahnya karena kehidupannya. Haleluya. Itu anak-anak muda yang ada di tempat ini, pengerja-pengerja yang ada di atas juga, anak muda yang pegang media, teknologi, yang sudah orang tua juga. Pastikan baptisan Roh Kudus itu sudah saudara alami dan terus kembangkan, penuhi hati saudara dengan Roh Kudus. Hidup benar, hidup kudus, supaya kita dimanapun kita berada akan membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Dia sudah mati di usia 33 tahun. Dia mati dengan digantung, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Agar supaya kita yang berdosa, yang percaya kepadanya, kita akan diampuni, kita akan diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi Yesus dia tidak hanya tergantung. Dia bangkit dari kematian. Kemudian dia naik ke surga. Dan dia memberikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Dia membaptis para murid dengan Roh Kudus. Demikian juga bagi kita. Untuk itu, baptisan Roh Kudus kita perlukan. Karena tugas kita itu besar. Tugas kita itu berat. Tidak ada waktu lagi untuk saling menyibuk dengan keluarga, dengan teman-teman kita. Kalau ada masa lalu yang tidak benar, tinggalkan masa lalu itu. Kalau ada tawaran-tawaran, ada godaan-godaan cobaan di kiri kanan, tinggalkan itu, pandang ke depan. Ladang sudah menguning, harus dituai. Penuai itu kurang, ladang itu tuaian itu banyak. Anak-anak Tuhan jangan banyak lihat ke belakang ya, Pak Gembala, kaca spion belakang itu hanya kecil, tetapi kaca di depan itu besar. Mari kita melihat. Jangan sakit hati kalau ada yang menyakiti saudara. Jangan terlalu bereaksi kalau ada yang menggosipi saudara. Kalau ada yang membenci saudara, jangan kita terlalu berlarut-larut untuk membahasnya. Ya, disenggol mobil lewat saja. Dilihat, lihat saya baru saya dari 2 Pentakosta saya mau maki orang kan itu apa? Nggak elit. Beberapa hari yang lalu. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus dibaptis Roh Kudus? Karena baptisan Roh Kudus itu akan membuat saya dan saudara akan memiliki keberanian dan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Amin. Paulus menyaksikan, karena dia adalah pribadi yang telah dibaptis oleh Roh Kudus, maka dia bisa melakukan pekerjaan yang malah juga singgung ya. Yesus hanya di Palestina dan sekitarnya, tetapi Paulus bersaksi bahwa apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Tuhan Yesus Kristus. Roma 15 ayat 18 sampai 19. Kalau bukan Roh Kudus, dia tidak bisa pergi kepada bangsa-bangsa.
Dia tidak bisa berjalan dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Ada kurang lebih 4 kali dia melakukan perjalanan penginjilan. Bahkan waktu dia bertobat, dia pergi ke tanah Arab. Ya, nggak diceritakan dia menginjil di mana saja di tanah Arab. Tapi dia pergi ke Arab, dia pergi ke Spanyol. Dia melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Kita memerlukan baptisan Roh Kudus supaya pelayanan kita bukan hanya lingkup di tengah-tengah keluarga kita, bukan hanya lingkup di Sentul City, tetapi bisa berdampak kepada bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus agar supaya kita semakin hidup di dalam kekudusan. Yohanes 16 ayat ke-8 berkata, dan kalau ia datang, Roh Kudus, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Adalah satu hal yang tidak masuk akal. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kehidupan sehari-hari kita itu tidak hidup dalam kekudusan. Seharusnya kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam diri kamu. Kalau Roh yang kudus itu diam dalam diri kita, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang hidup dan menghidupkan. Tangan kita, kaki kita, segenap seluruh kehidupan kita itu akan mencerminkan buah Roh, kasih Kristus dimanapun kita berada. Untuk itu setiap anak-anak Tuhan kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita harus menjaga keselamatan kita dengan takut akan gentar. Filipi 2 ayat 12. Harus menjaga keselamatan kita dengan hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka tubuh kita juga dikuduskan, kehidupan kita juga dikuduskan, sehingga kita akan menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Dalam bagian yang lain dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, hidup kita hidup sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, mengapa kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Karena dengan kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka karunia-karunia, ada yang mencatat 9 karunia, itu diberikan kepada orang percaya. Ada yang 1 karunia, ada yang 2 karunia, ada yang 3 karunia. Itu diberikan kepada kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ada rupa-rupa karunia tetapi 1 Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi 1 Tuhan, dan ada berbagai perbuatan terjadi, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lanjut. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saya pernah kirim kuesioner atau mencari karunia. Ada beberapa yang kembalikan kepada saya, dan memang benar diakui juga itu karunianya. Tidak 99 diberikan kepada kita, tetapi minimal dikatakan 1. Ayat yang ke-7 katakan, tiap-tiap orang diberikan 1 pernyataan roh. Haleluya. Karunia roh itu apa? Karunia roh itu, karunia-karunia roh ini semua itu ada pada Yesus. Dan kalau kita ingin melayani dengan efektif seperti Yesus, kita harus menerima karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Salah satu tragedi
Kerohanian dalam kekristenan katanya yang paling besar adalah ketika seorang Kristen dia tidak pernah mengenal apa karunia-Nya. Saya lupa siapa yang mengatakannya. Tragedi, karena seharusnya karunia itu milik kita, dikaruniakan kepada kita untuk kita gunakan agar supaya kerajaan Allah semakin lebar, semakin banyak orang diselamatkan, disembuhkan, diberkati. Tapi karena kita tidak mengetahui karunia kita, tidak mengembangkannya, kita menjadi sama seperti orang yang karena takut tuannya kejam, mengambil talenta itu, menyimpannya, menimbunnya di dalam tanah. Dan akhirnya saudara tahu, talenta itu diambil dan diberikan juga kepada orang yang telah memiliki talenta. Jangan menyimpan karunia. Temukan karunia saudara. Dan saya yakin dan percaya itu diawali ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul yang ke-38, bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu diselamatkan. Amin. Saya percaya kita semua telah menjadikan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Tapi jangan lupa, pertobatan itu bukan sekali seumur hidup. Sama seperti Petrus, Tuhan berkata kakinya itu harus dicuci. Ya. Kalau kamu tidak mau kakimu dicuci, kamu tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan ini. Artinya setiap hari kita harus bertobat. Bahkan pada sore hari ini, jika saudara ingin mengalami baptisan Roh Kudus, perbaiki hubungan dengan Tuhan. 10 hari, Pak Simpson, saya sudah ikut rel 2 Pentakosta. Hari ini kan belum. Bersihkan dulu, bertobat, minta ampun dosa, hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Saya juga akan lakukan itu. Karena itu syarat untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, memiliki hati yang haus, lapar dan rindu untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita harus punya hati yang haus dan lapar akan baptisan Roh Kudus. Yakinkan diri saudara bahwa baptisan Roh Kudus itu lebih penting dari segala-galanya. Bahkan lebih penting daripada semua kebutuhan yang ada. Kita memiliki rasa haus, rasa lapar akan baptisan Roh Kudus. Karena Tuhan berjanji dalam Matius pasal yang ke-5 dan ke-6. Dia berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ada di slide berikutnya dalam PowerPoint. Matius 5 yang ke-6. Amin. Hati yang haus dan lapar. Kalau kita datang pada sore hari ini dengan hati yang haus dan lapar akan baptisan Roh Kudus, Yesus sendiri yang berkata, aku akan puaskan, kamu akan berbahagia. Yesaya 44 ayat yang ketiga berkata, dia akan mencurahkan hujan ke atas tanah yang kering. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Syaratnya haus, syaratnya lapar, syaratnya saya membutuhkan. Tuhan tidak akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang tidak sepertinya sikapnya tidak membutuhkan. Dia tidak punya beban terhadap amanat agung. Dia mau ke gereja, saya mau ke gereja, ikuti kemauan saya. Mau melayani, ikuti kemauan saya. Mau lakukan benar dan tidak benar, menolak dosa, ikuti kemauan saya. Itu berarti tidak haus dan lapar. Tetapi orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain, yang sudah mempersiapkan diri selama 11 bulan lebih, menjaga kekudusan, menyisikan berkat-berkat, saya harus pergi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta saya harus berada di Yerusalem. Itu membuktikan hati mereka haus dan lapar. Murid-murid 10 hari membaca firman Allah. Ya. Saya juga hari-hari ini saya baca firman Allah 10 pasal, 20 pasal saya baca. Ya. Saya baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan, aku lagi haus nih Tuhan. Aku baca, aku lapar akan firman-Mu. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya.
Jangan lebih banyak gadget, membuka WA, membuka artikel, ya, nggak ada guna itu. Baca firman Tuhan, karena kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Kita melayani, kita memberikan firman kepada jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Untuk itu pelayan-pelayan Tuhan harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Allah, akan Roh Kudus, supaya dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika kita berbicara, ketika kita menasihati, mengajar anak-anak sekolah minggu, mereka diberkati, mereka bertumbuh iman mereka. Harus dimulai dari kita. Baca firman Tuhan, rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, bagaimana ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada Kornelius, karena mereka haus dan lapar akan Roh Kudus. Sementara Petrus mengajarkan firman Tuhan, sementara Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kemudian ayat 46, mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini, orang-orang Romawi ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus? Yang saya mau sampaikan di sini, Kornelius dan seisi rumahnya bukan orang Israel, bukan orang Kristen apalagi, tetapi karena mereka haus mendengarkan firman Tuhan. Sementara mereka mendengarkan firman Tuhan, bukan karena orang lain yang menumpangkan tangan atas mereka, tapi karena mereka haus, dan akhirnya janji Tuhan itu digenapi. Dia mencurahkan rohnya atas tanah hati yang haus. Jadi menerima baptisan Roh Kudus bukan hanya ketika kita mengikuti ibadah-ibadah, tapi setiap hari ketika kita haus dan lapar akan jamahan Roh Kudus, kita bisa mengalaminya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 6. Bagaimana caranya kita menerima baptisan Roh Kudus? Kalau saudara ditantang mengangkat tangan atau maju ke depan untuk menerima baptisan Roh Kudus, banyak orang mengalami baptisan Roh Kudus oleh karena ketaatan ini. Kisah Para Rasul 19 ayat 6 berkata, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Wah, luar biasa. Dan saya yakin dan percaya kita berada di tempat ini pada hari Pentakosta ini. Kalau kita, hati kita sudah dibersihkan, sudah bertobat tentang dosa. Kemudian kalau kita juga memiliki hati yang haus dan lapar. Dan yang terakhir, kalau kita juga mau meminta kepada Tuhan, kita berdoa, meminta Roh Kudus, meminta baptisan Roh Kudus itu, maka firman Allah berkata dalam Lukas 11 ayat ke-13, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ini akan kita alami. Itu pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima janji Allah dalam kehidupan ini. Karena Roh Kudus itu adalah penolong. Dialah Parakletos. Dialah yang bersama-sama dengan kita. Dialah yang menyatakan kehadiran Yesus dalam diri saya dan saudara. Dialah yang menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dan dia juga adalah pribadi yang berkuasa, yang mau berkarya melalui saya dan saudara, bahkan melalui gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa.